Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Pagi, Pak. Baik. Iya, Pak. Nah, Baik. apakah ada yang tidak masuk pada hari ini? Sepertinya masuk semua, Pak. Baik, bagus soal masuk semua karena pembahasan ini sangat penting untuk materi matematika untuk kelas 4 ini ya anak-anak. Doa. Dan sebelum mulai pembahasannya ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, setelah kalian mengikuti mendapat materi matematika di kelas 4 ini, saatnya ini untuk masuk pada materi KPK yang dimana yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sebelum masuk pada itu, pada materi inti materi, Bapak ingin saya screen dahulu untuk materi PowerPoint-nya. Nah, apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, baik, itu benar ya. Nah, pada kali ini kita telah memasuki pada materi KPK. Nah, sebelum dalam materi ini, Bapak ingin membagikan tujuan pembelajaran pada kegiatan kali ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pembahasan ini yaitu pertama, setelah mengamati video, siswa dapat menganalisis cara yang paling efektif dalam menghitung kelipatan persekutuan terkecil atau yaitu KPK. Lalu yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan menentukan persekutuan dua bilangan. Nah, untuk selanjutnya, Bapak ingin membagikan video pembelajaran tentang KPK terlebih dahulu ya. Dalam memperingati HUT RI, kakak memasang dan menyalakan lampu hias bergantian dalam waktu yang telah ditentukan. Lampu merah menyala setiap 4 detik sekali, dan lampu kuning menyala setiap 6 detik sekali. Jadi lampu merah setiap 4 detik menyala, lampu kuning setiap 6 detik menyala. Nah, pada detik keberapa kedua lampu akan menyala bersama kembali? Berikut ini adalah penyelesaiannya. Jadi lampu merah menyala 4 detik sekali. Nah, kita cari kelipatan 4. Yakni 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Artinya pada detik keempat, ke-8, 12, 16, 20, dan seterusnya, lampu merah menyala. Kemudian lampu kuning menyala setiap 6 detik sekali. Kita cari kelipatan 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Artinya, pada detik ke-6, 12, 18, 24, dan seterusnya, lampu kuning menyala. Nah, kelipatan persekutuan 4 dan 6 dapat kita lihat, yakni 12, 24, dan seterusnya. Nah, KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 6, kita ambil dari kelipatan persekutuannya yang paling kecil, yaitu 12. Nah, artinya pada detik ke-12, lampu merah dan lampu kuning akan menyala bersama kembali. Masih mencari KPK dari 4 dan 6. Dan cara yang kedua, kita anggap yang tadi adalah cara yang pertama. Nah, sekarang kita akan menggunakan pembagian faktorisasi atau power faktor. Jadi 4 dibagi 2, hasilnya 2. Kemudian 6 dibagi 2, hasilnya 3. Jadi faktorisasi dari 4 adalah 2 pangkat 2. Dan faktorisasi dari 6 adalah 2 kali 3. Nah, KPK dari 4 dan 6, kita ambil faktor dari 4 dan 6, yaitu 2 dan 3. Nah, 2 di
masing-masing 4 dan 6 ada. Maka kita ambil faktorisasi yang terbesar, yaitu 2 pangkat 2. Jadi KPK dari 4 dan 6 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 hasilnya 4 kali 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Sekarang perhatikan dengan cara yang ketiga. 4 dan 6. 4 dan 6 masing-masing kita bagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Dan 6 dibagi 2 hasilnya 3. Karena 4 dan 6 dapat dibagi 2 semua, maka pembagi 2 ini kita berikan penghargaan. Kemudian 2 dan 3 kita bagi 2. 2 dibagi 2, habis ya hasilnya 1. Sedangkan 3 dibagi 2 tidak bisa. Maka tetap kita tuliskan 3. Masih ada 1 dan 3. Nah, sekarang kita bagi 3. 1 dibagi 3 tidak bisa, maka kita tuliskan 1 hasilnya. Kemudian 3 dibagi 3, hasilnya adalah 1. Dapat kita lihat di sini, faktor dari 4 dan 6 ada 2, 2, dan 3. Maka KPK-nya dari 4 dan 6 sama dengan 2 pangkat 2, karena 2-nya 2, kali 3. Sama dengan 4 kali 3. Hasilnya 12. Jadi hasilnya antara cara pertama, kedua, dan ketiga sama. Silakan pilih yang termudah. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak video ini tadi, Bapak ingin bertanya, berapa carakah yang ada dalam video tersebut untuk mencari KPK? 3, Pak. Nah, terus sekali ya, anak-anak, dalam video tersebut terdapat 3 cara untuk mencari KPK, yaitu yang pertama dengan cara kelipatan persekutuan, lalu yang kedua dengan pohon faktor, dan yang ketiga dengan tabel pembagian. Coba kan? Nah, selanjutnya dalam materi KPK itu terdapat sebuah konsep kelipatan. Nah, mungkin ada yang sudah tahu apa sih itu kelipatan? Kelipatan adalah hasil kali suatu bilangan genap bilangan asli secara berurutan. Nah, baik. Nah, itu bahan di kelipatan. Lalu selanjutnya, apakah ada yang tahu dengan kelipatan persekutuan 2 bilangan itu apa? Mungkin Tiara lagi menjawab. Oh iya, saya ya Pak. Kelipatan Baik, persekutuan adalah hasil kali 2 bilangan dengan bilangan asli yang hasilnya sama. Nah, betul banget ya. Mungkin ini Tiara udah paham banget ya tentang kelipatan dan kelipatan persekutuan 2 bilangan ya. Mungkin karena udah bisa menjawab dengan betul ya. Nah, selanjutnya setelah dengan konsep kelipatan dan kelipatan persekutuan 2 bilangan, maka kita akan masuk ke KPK. Nah, mungkin udah pada tahu ya untuk KPK itu apa? Coba kalian jawab. Sudah, Pak. Ya, saya ya, Pak. Baik, Tiara. KPK adalah mencari nilai dengan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 2 bilangan bulat terkecil yang dapat habis dibagi oleh kedua bilangan tersebut. Apakah benar, Pak? Nah, benar banget ya untuk Tiara. Mungkin tadi udah belajar ya Tiara tentang materi KPK. Jadinya bisa menjawab pertanyaan dengan mudah loh ini. Nah, setelah kita masuk dalam materi KPK, tentang apa sih pengertian KPK, apa pengertian kelipatan, nah, maka mari kita mulai berdiskusi dengan contoh soal terlebih dahulu ya. Nah, untuk contoh soal yang pertama, nah coba kalian cari KPK dari 5 dan 6 dengan menggunakan cara kelipatan. Nah, Bapak beri waktu 3 menit ya untuk mencarinya. Apakah sudah ada yang bisa menjawab atau sudah ada yang menemukan jawabannya? Coba yang ingin menjawab silahkan. Ya Pak. Ya baik Sodik, mungkin gimana jawabannya? Kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60.
Nah, lalu Dan kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, dan 72, Pak. ya, lalu Lalu untuk kelipatan persatuan 5 dan 6 adalah 30 dan 60. Jadi KPK dari 5 dan 6 adalah 30. nah, benar banget ya Sodik jawabannya. Terima kasih ya. Nah, jadi begini. Kelipatan 5 itu adalah sebuah kelipatan dari angka 5 tersebut. Jadi 5 tambah 5, lalu jadi hasilnya 10 kan, tambah 5 lagi, dan seterusnya. Nah, lalu yang kelipatan 6 juga seperti itu. Jadi dari angka 6 tambah 6, lalu dari 12 tambah 6 lagi sampai selanjutnya. Setelah menjadi banyak akan menemukan jumlah angka yang sama. Nah, di sini kan angka yang sama kan 30 dan 60. Karena ini KPK, maka kita ambil yang paling terkecil yaitu angka 30. Maka KPK-nya itu 30. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal cerita lagi ya untuk materi KPK. Mari kita bahas lagi. Nah, di sini ada soal cerita yaitu Ivan dan Helmi bermain sepak bola. Ivan bermain sepak bola setiap 8 hari sekali. Lalu Helmi bermain sepak bola setiap 6 hari sekali. Nah, pada tanggal 14 Februari 2004, mereka bermain sepak bola bersama-sama. Kapankah mereka bermain sepak bola bersama-sama lagi? Nah, mungkin anak-anak bisa mencoba mengerjakan soal cerita berikut ini ya. Bapak kasih waktu 3 menit ya untuk mengerjakannya. Nah, apakah sudah? Sudah, Pak. Ya, coba Sodik jawab. Kita tentukan KPK dari 8 dan 6. Kelipatan 8 adalah 8, 16, 24, 32, dan 40. Dan kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, dan 30. Jadi kelipatan persekutuan terkecil dari 8 dan 6 adalah 24. Lalu selanjutnya, 14 Februari 2004 kita jumlah dengan 24 hari. Sama dengan 9 Maret 2004. Jadi Irfan dan Helmi bermain sepak bola bersama-sama lagi tanggal 9 Maret 2004. Gitu, Pak. nah, terus sekali ya, terus jawabannya. Nah, jadi begini. Kita akan bahas soal ini sedikit ya. Mungkin KPK 8 dari 6, sama seperti tadi. Jadi angka 8, yang 8 kita tambahkan 8 lagi, sampai seterusnya. Lalu yang 6 juga akan begitu. Nah, di sini kan kita sudah menemukan kelipatan dari 8 dan 6 ada 24. Jadi pada tanggal 14 Februari ini, kita tambahkan 24 hari. Jadinya dari 14 Februari tambah 24 hari, ketemunya tanggal 9 Maret. Nah, maka Ivan dan Helmi akan bermain sepak bola lagi tanggal 9 Maret tahun 2004 ya. Nah, lanjut ke contoh LKPD-nya. Nah, untuk LKPD-nya tadi Bapak sudah bagikan di grup WA ya. Mungkin anak-anak bisa mengerjakannya ya. Dan nanti akan kita presentasikan. Nah, ini ada contoh soalnya yaitu sebuah papan reklame memiliki lampu dengan 3 warna yang berbeda. Lampu kuning menyala setiap 12 detik sekali, lampu merah menyala setiap 18 detik sekali, dan lampu kuning menyala setiap 24 detik sekali. Jika pada pukul 12.00 ketika lampu tersebut menyala bersama-sama, pada detik keberapakah ketiga lampu akan menyala bersama-sama lagi? Nah, Bapak kasih waktu 15 menit ya untuk mengerjakannya. Saya coba ya, Pak. Nah, ya, bagaimana Sekar? Coba jawab. Kok sudah menemukannya? Ya, Pak. Buat kelipatan 12, itu ada 12, 24, 36,
kemudian 48, 60, 72, 84, dan seterusnya. Ya, Kemudian untuk lalu, kelipatan 18, itu ada 18, 36, 54, 72, 90, 108, dan seterusnya. ya. Kemudian ada kelipatan 24, itu ada 24, 48, 72, 96, dan seterusnya. Nah, betul sekali ya Sekar atas jawabannya. Jadi, dengan kelipatan, sama seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa dengan kelipatan, maka kita akan menambahkan angka tersebut dengan kelipatan tersebut. Jadi, jika 12 tambah 12, lalu ada 18 tambah 18 lagi, dan seterusnya, sampai menemukan angka yang sama pada kelipatan tersebut. Nah, di sini kan angka yang sama kan angka 72, dan ini pun angka yang terkecil. Jadi, untuk KPK-nya dari 12, 18, dan 24 yaitu ada 72. Mungkin selanjutnya dengan cara faktorisasi, sekarang jawabnya. Iya, Pak. Baik, Sekar, silahkan. 12 itu Ya. pohon faktor, 2 Ya. dibagi 2 sama dengan 6, Ya, kemudian 6 dibagi 2 menjadi 3. Kemudian untuk 18 itu dibagi 2, 9, 9 dibagi 9 itu dibagi 3 menjadi 3. Kemudian 24 itu dibagi 2, 12, 12 dibagi 2 menjadi 6, 6 dibagi 2 menjadi 3. Maka faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3, dan faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian faktorisasi prima dari 24 adalah 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 3 kali 3. Jadi KPK dari 12, 18, dan 24 adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 sama dengan 72. nah, baik Sekar. Itu jawabannya sudah betul ya untuk faktorisasi prima dari KPK 12, 19, dan 24. Nah, seperti ini ya jawabannya Sekar tadi. Beri tepuk tangan ya untuk jawaban kalian semua dulu. Karena sudah baik dan jawabannya sudah benar semua. Nah, jadi begini. Dan ini yang terakhir, yaitu KPK dengan mencari KPK dengan tabel. Jadi kok dengan tabel maka kita bagi seperti dengan pohon faktor tadi. Karena untuk menghasilkan ini, maka kita bagi lagi. Jadi seperti pohon faktorisasi prima ya. Jadi untuk yang angka 3 ini, karena tidak bisa dibagi dengan yang angka 2, maka kita tetap angka 3 lagi. Jadi untuk angka 3 ini kalau bisa menjadi 1, kita bagi 3. Nah, jadi setelah kalian mengikuti pembelajaran dengan tiga materi atau 3 cara untuk mencari KPK, kesimpulannya seperti ini. Nah, kesimpulannya, jadi dalam mencari kelipatan besar kecil dapat dilakukan dengan 3 cara tersebut karena sama-sama efektif dalam menemukan kelipatan persekutuan terkecil dari 2 bilangan. Nah, setelah kita pada penghujung pembelajaran, Bapak yang bertanya, apa yang telah kalian pelajari hari ini pada pembahasan kali ini? Belajar mengenai KPK, Pak. Nah, lalu apa yang paling kalian sukai dalam pembelajaran kali ini? Mungkin yang kalian sukai apa ya, anak-anak? Atau ada yang nggak kalian sukai? Itu Pak, kita jadi tahu ada 3 cara menggunakan KPK, 3 cara menentukan KPK, Pak. Nah, baik. Lalu apakah kalian sudah paham pada pembahasan kali ini? Sudah paham kan untuk anak-anak semuanya? Nah, mari kita berdoa untuk mengakhiri kelas pada untuk kelas hari ini. Baik, untuk doa saya minta tolong Sekar untuk memimpin doa. Ya, Pak. Ya, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya anak-anak dan sampai jumpa di pertemuan besok.